Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mari kita awali dengan sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, kekuatan dan kesehatan. Allah kembali membangkitkan kita dari tidur semalaman setelah ruh kita kembali ke dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan dalam firman-Nya, Allahu yatawaffal maut, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi banamiha. Allah lah yang menggenggam nyawa roh jiwa kita ketika kita mati dan juga ketika kita tidur, dan orang-orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup, roh itu dikembalikan oleh Allah ke dalam jasadnya. Tapi orang-orang yang sudah tidak diizinkan lagi untuk meneruskan hidup di dalam dunia ini, maka Allah akan menahan roh itu untuk tidak dikembalikan ke dalam jasad kita. Oleh karena itu, mari kita bersyukur di pagi yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, untuk menikmati udara segar, menikmati berbagai nikmat-nikmat Allah yang lain. Dan itu pun Allah mengatakan ila ajalim musamma, dikembalikan ruh kita itu sampai batas waktu tertentu, bukan selamanya. Ya. Jadi Allah mengembalikan ruh kita, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Allah memegang ruh yang sudah sampai waktunya untuk mati, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah mengembalikan ruh-ruh yang lain ke dalam jasadnya sampai dengan batas waktu tertentu. Maka jangan berpikir besok pagi masih dikembalikan lagi. Belum tentu ya. Jika Allah masih menghendaki, maka dikembalikan. Jika tidak, berarti selesai. Ini pagi terakhir kita bisa salat subuh secara berjamaah di Melasah Lamduro yang kita cintai ini. Kemudian selawat beserta salam kepada Rasulullah wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan para alim ulama. Tunggu-tunggu bapak-bapak, saudara-saudara, umi, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, ya, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-20 ya. 20 bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Dan syukur alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam melaksanakan kajian fikih. Kita akan lanjutkan terkait dengan fikih siam ini. Fikih siam, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat-syarat, ya, syarat wajib puasa dan juga syarat sah puasa. Mungkin rukun puasa ya perlu kita lihat secara sekilas. Yang pertama niat, ya. Niat untuk berpuasa, niat menahan diri atau niat puasa. Ya. Niat itu ada beberapa syarat dan ini penting dalam mazhab Syafi'i. Menyangkut dengan niat itu
ada beberapa ketentuan. Yang pertama, niat itu harus dilakukan sebelum fajar. Nah, ini ketentuan mutlak dalam mazhab Syafi'i, ya. Niat itu harus dilakukan sebelum fajar. Sebelum fajar, ya boleh sejak awal malam, ya. Boleh tengah malam, boleh menjelang sahur, boleh setelah makan sahur. Yang penting sebelum fajar. Tapi tidak boleh kalau setelah fajar. Jadi untuk puasa Ramadan, niat itu harus disebut dengan tabit. Tabit itu dari mabit, ya, menidurkan niat. Ya kalau kita masih tidur, kalau enggak kita tidak tidur lagi, hana ta'ihli umpamaji, ya disilakan dengan tabit. Hana ta'ihli, yang penting niat itu sudah dilakukan sebelum fajar. Baik. Wa huwa ay yatawaffar ladaihi al-qas fil lail ay qabla tulu'il fajr. Fa in lam yaqsud ila siyam illa ba'da tulu'il fajr batalatin niyyah wa batalas shaum. Jadi kita sudah meniatkan, sudah merencanakan, bukan rencana, memang niat sudah kita kasat. Bermaksud besok kita mau berpuasa, itu dilakukan sebelum terbit fajar. Kalau tidak berniat, tidak merencanakan, memaksudkan, ya, mengazamkan, ya, menuju, ya, untuk berniat puasa, untuk puasa besok, kecuali setelah terbit fajar, maka batal niatnya, batal pula puasanya. Kecuali puasa sunat, ya. Kalau puasa sunat itu niatnya boleh sampai sebelum zuhur. Sebelum zuhur kita ini tak berdoa bunga, ternyata hana makanan, ya, di rumah. Kita pre hana terus makanan, ya. Hana soya juk tapi hana tapuna, ya, tiba-tiba karan lihu. Hana cilom na tapuna, kita belum makan apa-apa, belum minum apa-apa. Maka ketika itu kita boleh langsung niat. Niat kalau begitu saya hari ini berpuasa. Jadi Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Siti Aisyah, hal indaki syai' atau hal indaki ghada? Siti Aisyah menjawab, Rasul bertanya, apakah engkau punya sesuatu di rumah, wahai Aisyah? Apakah engkau punya makanan kita makan? Siti Aisyah menjawab, tidak ya Rasulullah. Ya, tidak. Kita tidak punya makanan apa-apa. Qalat la hal indakum min ghada, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Qalat la, ya. Qala fa inni idzan asum. Kalau begitu saya berpuasa. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung meniatkan puasa pada kesempatan itu, pada waktu itu. Baik. Kemudian yang kedua, at-ta'yin. Ta'yin itu apa, ya? Menentukan puasa itu puasa apa. Tidak boleh niat itu dengan mutlak niat. Harus menentukan bahwa niat puasa Ramadan. Ya. Itu disebut dengan ta'yin, menentukan nau'ul puasa, nau'us shaum. Wa dzalika bi ayyu'ayyin, ya, nau'as shaum. Fayazam fi qalbihi ala siyami ghad an Ramadan. Dan dia mengazamkan dalam hatinya untuk berpuasa. Puasa apa? Puasa Ramadan besok hari. Falau qasada fi nafsihi mutlaqas shaum lam tasihha niyatuhu aidan. Kalau dia berniat berpuasa saja, tidak mengkaitkannya, mentakyinkannya dengan puasa Ramadan, katanya, ya, tidak dikaitkan dengan puasa Ramadan, lam tasihha niyatuh, juga tidak sah niatnya saja lu puasa. Katanya mazhab Syafi'i itu seperti itu ketatnya. Jadi tidak boleh meniatkan mutlak
niat, tapi harus dikaitkan dengan puasa Ramadan. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ay yansarif fi'luhu ila an-naw'i alladhi qasadahu bil fi'l. Semua pekerjaan itu ditentukan dengan niat, dan bagi seseorang itu apa yang dia niatkan. Artinya semua niat itu akan beralih, akan menuju sesuai dengan apa yang dia maksudkan di dalam hatinya. Kalau dia niatkan puasa Ramadan, maka akan menjadi dia puasa Ramadan. Kalau dia hanya meniatkan mutlaqus shaum, hanya sekadar puasa saja, maka itu akan menjadi puasa sunat, seperti puasa-puasa biasa. Kalau puasa sunat tidak perlu ditentukan, tidak perlu diniatkan. Boleh dia meniatkan dengan niat mutlak. Jadi boleh belum puasa singo, ya mau puasa apa saja. Kalau puasa sunat, ya. Baik, kemudian yang kedua, yang ketiga, at-tikrar. Apa itu tikrar? Tikrar itu niat harus diulang terus menerus tiap malam. Hanjir niat sapu jagat. Gimana niat sapu jagat? Nyo lung puasa sebulan. Nah, bulan Ramadan tu nyo. Nya di awal bulan Ramadan dah puasa taniat nyo lung puasa sebulan. Alih niat le. Nah, ini namanya niat sapu jagat. Kenapa begitu? Karena puasa ini adalah puasa yang mustaqillah, berdiri sendiri setiap hari dia. Ya, karena mana bukti kalau puasa ini terpisah-pisah antara satu hari dengan hari yang lain? Karena kalau batal satu hari, nggak batal semuanya. Misalnya ini hari pertama kita puasa, ya. Hari kedua kabar dia puasa, itu tidak batal hari pertama. Nggak batal juga hari ketiga dan seterusnya. Ya, orang perempuan misalnya, dia berpuasa 15 hari, ternyata 15 hari kemudian nggak boleh lagi puasa, itu 15 hari nggak batal. Yang 15 hari yang sudah lewat itu tetap sah. Jadi itu artinya bahwa puasa itu terpisah-pisah, hari ini lain, besok lain, ya, lusa lain, pahalanya juga bisa beda-beda ya. Maka ibadah pun jangan sekali saja ibadahnya, karena setiap hari itu ada keutamaannya masing-masing. Murafun, muraf kedua, bahkan apalagi di 10 yang terakhir ini. 10 yang terakhir ini sudah puncak ini. Ya, mulai nanti malam ya, kalau bisa nanti malam ya salat tahajud, yang belum ya, yang sudah mulai salat tahajud ya alhamdulillah, tapi yang belum salat tahajud mulai nanti malam silakan salat tahajud ya. Karena 10 yang terakhir ini bukan lagi ecek-ecek, ini sudah betul-betul ini. Kalau kemarin kita larinya masih gigi berapa ya? Gigi 3 ya. Sekarang larinya harus gigi 5. Kalau ada gigi 7 larinya. Ya, jadi harus kencang betul larinya di 10 yang terakhir. Karena Rasulullah SAW itu 10 yang terakhir ya, sebagian dalam hadis-hadisnya ya, yujahid, karena Rasulullah SAW kana yujahid fil 10 al-awakhir ma lam yujahid fi ghairiha. Jadi Rasulullah itu atau kan Rasulullah SAW yajtahidu fi al-10 al-awakhir ma lam yajtahid fi ghairiha. Jadi Rasulullah SAW di 10 terakhir itu sudah bersungguh-sungguh betul untuk beribadah di 10 yang terakhir, padahal di waktu-waktu yang lain tidak seperti itu. Jadi 10 terakhir ini betul-betul sudah bersungguh-sungguh dan serius. Jadi ayyan wiya kulla lailatin qabla al-fajri an siyamil yawmi tsani fala tuni niyatun wahidah an syahri kulli lianna siyama syahri ramadan laysa ibadah wahidah bal huwa ibadah mutakarrirah wa kullu ibadah la budda an tanfarida bi niyatin mustaqillah. Ya. Hendaklah setiap malam ya berniat ya sebelum fajar untuk puasa hari berikutnya.
Jadi untuk malam ini kita niat untuk puasa besok, malam besok kita niatkan untuk puasa lusa, malam lusa kita niatkan untuk berpuasa malam lusa raya, hari lusa rayanya. Fala tughni, tidak cukup untuk niat sekali sebulan, ya, 1 bulan penuh. Lianna siyam syahr Ramadan laisa ibadah wahidah, karena puasa dalam bulan Ramadan itu bukan satu ibadah dia, tapi ibadah yang berulang-ulang. Maka setiap ibadah yang dilakukan mesti tidak boleh, ya, mesti harus ada niat khusus untuk ibadah tersebut. Lagi semayang cik, makan haji dan semayang, niat semayang subuh untuk semayang lahu, ya, setiap semayang subuh dan niat untuk semayang subuh, untuk semayang lahu dan niat semayang lahu. Atau semayang lahu uronyo tapadai dengan semayang niat semayang lahu baru kan kat dia lo niat tu semayang lahu kolam lo niat uronyo ini tidak boleh, karena dia ibadah mustaqillah tanfaridu bi niyatin mustaqillah. Amma shaumun nafilah fala yushtaratu fi niyatihi tabyit wala ta'yin. Akan tetapi puasa sunat itu lebih longgar. Puasa sunat itu tidak dibutuhkan untuk memabitkan, ya, menidurkan niat atau meniatkan sebelum fajar, dan juga tidak disyaratkan untuk mentakyin bahwa sengaja berpuasa sunat. Fayasihu biniyati qabla zawal, sah niat sebelum zawal, sebelum tergelincir, ya. Wa yasihu biniyatin mutlaqah, sah juga meniatkan dengan niat yang mutlak. Niat mutlak bagaimana? Niat yang tidak dikaitkan dengan apapun. Niat mutlak lagi urun niat sembahyang mutlak. Bagaimana niat salat mutlak? Enggak ada kaitan, enggak ada ditentukan salat apa. Yang ada ditentukan misalnya salat tahiyatul masjid. Ada namanya kan? Salat tahiyatul masjid. Salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat wudu, salat sunat duha, salat sunat tahajud. Itu semuanya ada ta'yinnya. Kalau salat sunat mutlak, ya salat sunat saja. Ngajak saya salat sunat 2 rakaat. Dah, itu salat sunat mutlak. Sengaja saya puasa sunat. Saya puasa sunat besok hari. Atau saya puasa besok hari. Dan itu boleh diniatkan kapan saja. Wa dalilu dzalika hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yawman hal 'indakum min ghada qalat la qala fa inni idzan asum. Berdasarkan hadis yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istrinya pada suatu hari, apakah kamu punya sesuatu di rumah? Apakah kamu punya makanan di rumah, wahai Siti Aisyah? Siti Aisyah menjawab tidak. Rasul kemudian mengatakan, kalau begitu saya berpuasa. Jadi kalau kita nggak ada makanan di rumah, ya ikuti Rasul terus. Nggak apa-apa. Pekan puasa, hai lo ikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh karena hana makanan di rumah, nyoji. Ya Rasulullah kamu hana makanan di rumah, ya langsung dia berpuasa agar tidak sia-sia kita menahan lapar. Ingat apa yang dikatakan oleh anak-anak di Gaza hari ini. Kami mau segera masuk bulan suci Ramadan. Kita ditanya kenapa kamu mau pingin sekali cepat-cepat datang bulan suci Ramadan, ditanya oleh wartawan. Agar lapar kami tidak sia-sia, katanya. Sekaligus meniatkan puasa dalam bulan suci Ramadan agar kami menahan lapar itu tidak sia-sia. Begitu juga kita, sudah siang ini belum ada makanan, hampir siang belum ada makanan apa-apa, sudah niatkan puasa sunat. Insyaallah beberapa jam ke depan sudah berbuka dan sudah ada pahala. Baik, jemaah yang mulia. Selesai, kita lanjutkan beberapa hal tentang al-imsak. Al-imsak anil muftirat. Ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Ini mungkin sesuatu yang penting juga
Kita lihat secara cepat karena waktunya memang ya tidak banyak ya. Setelah ini kita tidak mempelajari lagi tentang puasa. Yang pertama al-aklu wasyarb, makan minum, jelas. Kita lanjut. Kecuali lupa. Kalau makan minum karena lupa, itu falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Kalau makan minum karena lupa, hai betul lupa, betul itu, betul. Tuan dua buah pinggan lagi, dua gatama, hai dua. Bagaimana bukan ada dua buah pinggan? Biar aku dua je dua. Nyo kemangat pada burunya tamah dong. Memang hantom pernah lagi nyor nikmat je lupa jumpa. Tamah tak buah pinggan tu, dua gatama. Lihanyan kata, oh puasa orangnya. Mungkin dua gatama kah? Ya, anak pun dua gatama, dua gatama. Yang penting betul dua itu tidak bisa dibuat-buat. Yang rencana umai lu betua, turunnya lu puasa. Kiban cara betua, turunnya lu puasa. Lu paja bubu mangan tiga, beritem dua, kiban cara haitem dua. Dan cukup sakit ketika tanah pajuh ipingat lingon tu mentua. Nak puasa anda, bukan kepingat. Ya cukup sakit. Ada meninggal nak rezeki dah yo. Jangan disampaikan ipingat ini. Karena kau puasa kan itu kata pulik bawa pisang bawa tanung kalung maju benda tete kai pingat ada meningkat kai tun lem si kau roi ta bawa pisang benang dapat ju ya pingat dingon de ka hana jadi endung rezeki rojon. Baik jemaah yang mulia, dan terkait hal-hal lain yang puasa tua yang namanya tua itu tidak ada dosa ya. Kemudian juga tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, usulu ainin ila jawf bimanfas maftuh, yang memasukkan atau masuknya sesuatu benda, nama benda itu terlihat, ya. Termasuk asap rokok, tapi karena ada partikel. Ini kalau asap urang teruk, dia ada buku asap magun, asap rokok karena dia ada partikel tertentu yang masuk ke dalam rongga, yaitu sehingga membatalkan puasa. Semua para ulama juga sepakat bahawa merokok itu membatalkan puasa. BNT ada alasan, itu kan anak pajak sapu cuma kuisa isap antau. Rata lengkit tu urang pian rokok kiban tu puasa. Nah itu anak pajak sapu cuma pian rokok lagai. Anak pajak sapu cuma pian rokok. Jadi usul sampai masuk sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Mana rongga terbuka? Manfas maftuh, rongga terbuka pada hidung, ya, mulut, telinga, dan kemaluan. Kedua kemaluan, ya, kedua pintu belakang dan pintu depan. Itu rongga terbuka. Apapun yang dimasukkan dalam rongga terbuka itu membuat puasanya batal. Tapi bagaimana maksud rongga terbuka? Rongga terbuka itu ada dua. Ada bagian yang terbuka, kemudian setelah itu tertutup. Nah, jadi masuk sesuatu kepada rongga terbuka yang nanti sampai ke dalam rongga yang tertutup. Sehingga gimana? Kalau masukkan seperti ini, ada batal puasanya? Enggak. Jadi rongga yang terbuka, yang tertutup, menyonyokkan hidungnya terbuka. Jadi menyuruh culuk jaro meno itu tidak batal ya. Orang kalau masuk congkel kuping tidak masuk ke dalam sampai pada batas masih bisa terlihat, itu namanya terbuka. Ya, kalau udah masuk ke dalam, itu baru batal dia. Nanti cungkir hidung juga, rumah tu pun cungkir hidung belum puasa. Ini terbuka yang belum masuk ke dalam lubang tertutup. Karena itu berkumur-kumur boleh, tapi jangan mubalaghah. Nanti dikhawatirkan masuk ke dalam kerongkongan. Itu baru masuk ke dalam rongga tertutup. Ya, rongga terbuka yang mengakibatkan masuk ke dalam lubang berikutnya.
Orang pukul cungkit hidung. Cungkit hidung kan cepat kan. Itu masih boleh. Orang istinsyak kan memasukkan sampai di sini. Tapi kalau udah masuk ke kaisyum ya, masuk ke kaisyum, kaitamong ya, ini bisa batal kalau sengaja. Tapi kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Kalau berwudu mubalaghah dalam berkumur-kumur, kaitamong ya. Ya waktu terjemahan dapat pasal ialah apa? Kita mau lemari itu batal ya kalau sengaja. Gitu juga waktu tahirup. Ini kalau memasukkan air ke hidung kemudian mubalaghah dia. Tahisab mentega, itamong dalam itu bisa batal puasanya ya. Tetesan kuping, tetesan air ke telinga, tetesan telinga itu batal puasa ya. Batal puasanya karena dia akan masuk ke rongga berikutnya. Tetesan mata itu tidak batal. Kenapa? Karena tidak ada rongga dia. Tidak ada rongga mata ini. Ada setelah di luar ini tidak ada lagi rongga yang masuk ke dalam. Jadi semua rongga yang terbuka kemudian bersambung ke rongga berikutnya itu akan membatalkan puasa kalau kita masukkan sesuatu. Ya, wal manfas al maftuh maksud rongga terbuka itu ya diantaranya mulut, telinga, kubul, dubur baik laki-laki maupun perempuan ya. Baik, wal huknah asy-syarjiyyah muftirah lianna syaraj manfas maftuh. Suntik bagaimana? Suntikan biasa ya. Para ulama mengatakan tidak batal puasa. Jadi kalau mau berobat suntik biasa yang penting itu karena dia tidak memasukkan lewat rongga. Ya, tidak memasukkan lewat rongga. Tetapi memasukkan obat lewat anus, karena ada sebuah suntikan termasukkan cairan atau obat anti suup yang diculuk dalam punggungnya, itu bisa batal puasanya. Pokoknya segala sesuatu kalau memasukkan lewat rongga terbuka itu batal puasanya. Ya, itu namanya al-huknah asy-syarjiyyah. Huknah syarjiyyah apa istilah kedokterannya? Enema apa istilahnya itu? Yang masukkan sesuatu lewat anus. Baik. Wa hadza kulluhu aidan bi syartin at-ta'ammud. Ini semua dengan syarat ada kesengajaan. Ya. Kita pegang kuno ada unsur kesengajaan. Fa in fa'ala syai'an min dzalika nasiyan lam yadur qiyasan at-ta'am wa syarab. Kalau mau melakukannya karena lupa, umat tua kuno ya. Kata tak punya wang rumah cok ju tetesan punya tetes. Oh, mana segar ya kan? Ternyata dia tinggal je. Belum cok tetesan punya belum puasa karena lupa maka tidak batal. Walau wasala jawfahu zubab atau ba'udahu ghubar at-tariq lam yuftir aidan lima fil ihtiras an dzalika min al-masyaqqah asy-syadidah. Kalau masuk ke dalam rongga tersebut nyamuk, lalat atau debu-debu, bak tajak bak salah, bak tajak umlasa, ternyata bak jalan dia tak langung-langung nipo dunya, bluk kaitan mong mareh kata bo. Kaitan mong laidung, bluk kaitan mong laidung. Kaitan mong ju dalam gede. Batal tidak? Atau ada debu ya? Batal tidak? Lam yuftir, tidak batal ya. Kenapa? Karena tidak sengaja dan untuk menjaganya sangat susah. Jadi untuk kita menjaganya sulit. Hal seperti itu kita tidak pernah mengundang nyamuk itu masuk dalam hidung, dalam mulut kita.
Ya, tapi waktu senggup menyamuk pimpah dah lagi tengah ipopo belam. Kendi lah marah ikan maju. Baik. Walau ibtala'a riqahu lam yuftir li'usri taharrus. Kalau menelan ludah, menelan liur bagaimana? Tidak batal juga katanya karena susah menjaganya. Memang liur kita ada di dalam mulut ya. Itu biar tamang geroi dengan ada pengahaba dia dungat di tempat. Ya, dungat di tempat. Tidak batal karena tidak sengaja dan susah untuk menjaganya. Walau ibtala riqahu mutanajjisan kaman dumiyat lisatu walam yaghsil famahu wa in ibyadda riquhu aftara. Kalau menelan liur yang sudah bercampur najis ya, walaupun masih kelihatannya putih ya, ataupun belum bernajis dia dan belum mencuci mulutnya, maka katanya itu bisa membatalkan. Bagaimana bercampur najis? Misalnya gusi kita berdarah. Tete kamu darah gusi. Kan najis itu. Kamu darah igo, kai itu biar darah. Ya. Ternyata darah yang kamu campur dengan liur itu tidak kita buang. Tak uat aju. Ini batal. Batal. Kita harus buang kalau kita mampu untuk membedakannya. Kalau kita mampu untuk menjaganya. Ya, kalau kita tidak mampu atau tidak bisa membedakan, kamu campuran darah. Biasanya kalau bercampur darah kan ada terasa dia. Terasa darah, misalnya mendarah hijau, mendarah gusi ya. Waktu bercampur dengan darah, liur kita itu terasa beda rasa ya. Ini kita mampu membedakannya. Walau tamadmada wa istansyaka fasabaqa ma al-madmadah, ini sudah ya. Walau baqiya ta'am baina asnanihi fajara bi riquhu min ghairi qasdin lam yaftur in ajaza an tamyizi wa majjish li'annahu ma'dzurun fi wa ghairu muqsir fa in lam yu'jiz aftara li taqsiri. Kalau ada sisa makanan di gigi gimana? Ya. Dan bercampur dia sisa makanan baik. Lalu waktu tak uat ia babah kai pluang sisa makanannya tanpa mampu kita kendalikan. Kita atasi ya, tanpa sengaja ya. Enggak mampu dia untuk menahannya ya. Itu tidak batal karena ma'zur dianggap tu uzur, dianggap sesuatu yang susah untuk dijaga. Tapi kalau kita bisa menjaganya, misalnya jika tak buliat-buliat dengan lidah, dia mah itu biat dari digau, iduk bak lidah kata buliat-buliat ya, tapi sengaja cahana rugo karena nyo punajik rugonyo karena nyo si rendang, itu biat dari rendang. Sayang nih kalau tidak ditelan. Akhirnya kita telan, ini batal puasanya. Ini semua berbicara kalau tidak sengaja. Ya, kalau sengaja dan bisa mengendalikannya, tapi kita sengaja untuk menelan, maka ini bisa batal. Walau ukriha hatta akala aw syariba lam yuftir aidan lianna hukma ikhtiyarihi sakit. Kalau dipaksanya ini memang pemaksaan yang kuat ya. Kalau dipaksa orang untuk makan, minum, nyohana kapaju mati ke, nyohana KJP mati ke. Maka orang itu makan atau minum karena dipaksa sebegitu berat ancamannya. Tapi jangan paksa hanya sekedar paksa yuyu mendong. Nya mihana kapaju kau tu. Itu belum tentu dia memberi ancaman yang berat. Kalau pemaksaan yang seperti itu belum tentu dibolehkan kita untuk melanggar puasa kita. Kalau kita langgar mungkin saja itu dapat membatalkan puasa. Karena bukan pemaksaan, hanya gerta sagai. Cuma sekedar gertakan seperti itu jangan terus dianggap sebagai sebuah paksaan.
Kemudian yang berikutnya al-qai'ul muta'ammad, ya. Muntah dengan sengaja. Kalau muntah tidak sengaja itu tidak batal. Yang berikutnya al-watu amdan, ya, menggauli atau berjima, bersetubuh dengan sengaja. Kalau tidak sengaja juga tidak batal. Bagaimana tidak sengaja, ya? Ya mungkin lupa, sama-sama lupa. Kakak dua lupa, gimana pula teman? Kemudian yang berikutnya al-istimna. Al-istimna itu mengeluarkan mani, ya. Baik karena melakukan ciuman dengan istrinya atau pandangan, ya, sur memandang, ya. Ini atau mengeluarkannya dengan tangan, ya. Ini dapat membatalkan puasa. Tapi kalau mimpi basah di siang hari ini tidak batal. Kenapa? Karena itu sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Yang keenam al-haid wan nifas, ya. Al-haid wan nifas hanya ada pada orang perempuan. Dan yang ketujuh al-junun war riddah. Junun dan riddah, gila dan murtad. Gila ini bisa dihubungkan orang-orang yang koma, ya, pingsan, kemudian dia dalam hari dia berpuasa pingsan, hilang akal. Pendeknya itu adalah bagian dari hilang akal. Gila itu hilang akal. Koma juga hilang akal. Jadi para ulama menghubungkan orang-orang yang koma itu atau orang-orang yang pingsan itu dengan gila. Kemudian yang terakhir adalah riddah. Riddah itu murtad. Sedang puasa dia mengaku dirinya, saya ini sudah keluar dari agama Islam. Nyulun kafir. Lun hangku patih puasanya perintah Allah. Lun hangku patih semayangnya perintah Allah. Maka itu termasuk bagian dari riddah. Ya, kalau riddah puasanya batal. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada yang ingin dipertajam. Nah, ada yang ingin bertanya? Ya. Ada imam selain Imam Syafi'i yang membolehkan niat dalam sebulan sekali niat. Kalau Imam Syafi'i kan setiap malam. Ada imam lain yang membolehkan niat sebulan. Baik. Bagus pertanyaannya. Ya, fikih ini sebetulnya sesuatu yang sangat luas, ya. Kalau kita berbicara dalam lintas mazhab, dan menyangkut dengan niat itu juga sesuatu yang sangat luas, longgar dalam perspektif mazhab-mazhab yang lain. Termasuk dalam niat salat, ya. Termasuk dalam niat haji, niat semua niat terhadap ibadah, termasuk niat terhadap puasa. Jadi ada ulama yang mengatakan membuat persiapan untuk sahur, ya, dalam rangka ingin puasa besok. Nyokan malam-malam kata magun sawu atau kata belanja, urus seput-seput kita pergi ke pasar berbelanja untuk apa? Untuk nanti malam masak masak sahur, ingin berpuasa besok. Dah, ternyata nanti malam nggak bangun. Hana jaga. Kemarin kita udah belanja-belanja atau buklam atau belanja-belanja atau sudah mulai kita masak. Boleh jadi kita sudah masak dari habis salat Isya, daripada repot-repot masak nanti malam. Kita sembahyang Isya, kita gonta-gonta juga. Untuk apa? Untuk sahur nanti malam. Untuk apa sahur? Untuk berpuasa besok. Nah, itu sudah bisa menempati posisi niat katanya.
Ya kalau sebelum-sebelumnya kamu pernah nggak melakukan seperti itu? Nggak ada. Lalu kenapa kamu lakukan masak sahur, ini persiapan dan sebagainya? Ya untuk makan sahur karena mau puasa besok, itulah dia niat. Katanya. Nah, ini dalam mazhab yang lain itu bisa selonggar itu ya. Jadi kata magun-magun, kata persiapannya, oh kata bedah malam, rupanya dia terlaguan sahur misalnya adanya katinut rumah. Anak dulu panjang sahur, katinut banjaga kabungah, kasubuh rumah ada baju sahur, kunit puasa pihana lo. Ya itu tadi yang sudah kamu lakukan itulah dia sudah menempati posisi niat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang ditanyakan tadi, bagaimana kalau meniatkan sebulan? Iya, ada juga yang berpendapat begitu di antara para ulama bahwa kita harus meniatkan sebulan untuk jaga-jaga. Itu jaga-jaga. Jadi kita niatkan dari awal bulan langsung berpuasa selama sebulan penuh dalam bulan Syirah. Ramadan tahun ini untuk jaga-jaga jika ternyata besok yang niat cicil tiap malam kita lupa, maka niat yang sebulan itu menjadi penutup atau yang menutupi kelupaan kita meniatkan per malam. Jadi ini yang disebutkan oleh para ulama. Namun dalam mazhab Syafi'i hal itu tidak dibenarkan. Kalau tidak kita niat setiap malam, maka puasanya batal. Niatnya batal. Karena niatnya batal, maka puasa pun ikut batal. Wallahu a'lam bishawab. Selesai? Nah, lalu Umi, sebelum kita tutup, mungkin masalah ganti puasa, niat, ya, salah fidyah, salah kafarah, dan lain sebagainya. Kalau tidak ada, berarti kita padai. Dan ini pertemuan yang terakhir mungkin terkait dengan puasa, karena kita besok tidak ada puasa lagi. Dan pertemuan yang akan datang sudah tidak ada puasa lagi, kecuali untuk puasa tahun depan. Satu lagi itu masalah hijrah. Sekarang ada dua MPU yang jadi besar karena hijrah satu orang dihitung dengan kurma. Harga kurma berarti satu orang 120 penjual ini 220.000 satu orang. Kalau beras kita seperti semula ya 2,8. Itu benar. Ya, tentu hal yang seperti itu kita kembalikan kepada fatwa para ulama yang sudah memfatwakan. Itu mereka sudah duduk dan mempertimbangkan segala aspeknya sehingga mereka mengeluarkan fatwa seperti itu. Jadi semua dalam hubungannya dengan ibadah kalau memang sudah difatwakan oleh pemerintah ya, sudah menjadi kebijakan pemerintah, maka kita ikuti sesuai dengan kebijakan pemerintah ya. Karena kebijakan pemerintah itu bisa menghilangkan perbedaan pendapat sebetulnya. Kalau ada pendapat yang berbeda-beda, ya, ketika pemerintah sudah menentukan keputusannya dengan fatwa ulama-ulama yang ada di tengah-tengah pemerintah, maka siogianya perbedaan pendapat itu hilang dengan merujuk kepada keputusan dan kebijakan dari pemerintah. Apa kaidahnya itu? Hukmul hakim yurfa'ul khilaf. Ya. Keputusan, ya, kebijakan dari pemerintah bisa menghilangkan perbedaan pendapat para ulama. Artinya dari semua pendapat yang beragam, karena mungkin semuanya boleh begini, boleh mencontohkan ini, ulama lain mengatakan seperti ini, ada ulama lain mengatakan begini,
yang memang semua itu jadi pendapat-pendapat yang mu'tabar, yang bisa diterima, tapi pemerintah mengambil pendapat ini, maka semua kita seyogianya mengikuti pendapat yang diputuskan, ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dengan keputusan dan kebijakan yang difatwakan oleh pemerintah berdasarkan hasil ijtihad dari ulama-ulamanya, maka kita dituntut untuk mengikuti pendapat tersebut, dan itu tidak ada khilaf lagi sebetulnya. Kalau kita bisa memahami hukmul hakim, ya, yurfa'ul khilaf, ya, diangkat, menghilangkan, ya, bisa menghilangkan perbedaan pendapat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dengar kalau zakat fitrah itu diberikan di tempat kita melaksanakan salat Id. Apakah memang harus seperti itu atau bisa di tempat kita tinggal, sedangkan mungkin salatnya nanti di kampung kita hidup di sini. Ya, baik. Yang paling kuat itu adalah di mana kita melaksanakan puasa. Di mana kita melaksanakan puasa, di situlah kita membayar zakat fitrah. Ini yang paling istimewa. Walaupun tentu tidak tertutup kemungkinan ada para ulama yang membenarkan seperti yang tadi. Kayaknya ada, tapi tidak afdal, ya. Afdalnya kita berpuasa di mana? Kita berpuasa di kampung kita, di Tungku misalnya, atau di Lamdoro. Kita bayar zakat fitrah itu di Lamdoro. Walaupun besok kita pulang kampung atau salat Idnya nanti di Sigli misalnya. Tapi zakat fitrah kita sudah kita bayarkan di tempat kita tinggal, ya. Itu afdalnya itu seperti itu. Karena zakat fitrah ini berhubungan langsung dengan badan kita, dengan puasa yang kita laksanakan. Karena puasa ini kan tidak diangkat katanya, ya. Ada riwayat seperti itu. Mu'allaqun bainas sama'i wal ard, ya. Terkatung-katung dia di antara langit dan bumi sampai kita membayar zakat fitrah. Jadi karena itu sangat dianjurkan kita membayar zakat fitrah di mana kita berpuasa. Allah a'lam bishawab. Baik. Selesai. Kita padai sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.